Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indah Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu akan membahas rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kelas 9 semester 1, bab 1, tentunya kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Bab 1 pembahasannya tentang nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah Nusantara. Seperti biasa, sebelum dilanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like dan komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Tujuan pembelajaran. Nah, tentunya tujuan pembelajaran itu kalian diharapkan mampu menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, memahami perkembangan jalur rempah Nusantara. Yang ketiga, menjelaskan konsep perdagangan internasional. Yang keempat, menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Yang kelima, menjelaskan dampak perdagangan nasional. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu memahami masyarakat majemuk dan pentingnya integrasi bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sub yang A, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah Nusantara. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, pengertiannya, nenek moyang bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang datang ke wilayah Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu dan menjadi asal-usul sebagian besar penduduk Indonesia saat ini. Indonesia sejak zaman prasejarah telah menjadi tempat persinggahan berbagai bangsa karena letaknya yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Nah, yang berikutnya ada teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Tiongkok Selatan. Tokoh pendukungnya adalah R.H. Gildan dan J.H.C. Ken. Buktinya yaitu kemiripan alat batu, terus juga bukti yang kedua kesamaan bahasa Austronesia, yang ketiga jalur migrasi melalui sungai Mekong. Rute migrasi itu diantaranya dimulai dari Yunan, Vietnam, Semenanjung Malaya, sehingga sampai ke negara Indonesia. Teori yang kedua yaitu teori Out of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Austronesia berasal dari Taiwan sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Tokohnya adalah Peter Berwold. Buktinya yaitu penelitian DNA, kesamaan bahasa Austronesia, dan kesamaan budaya. Teori yang ketiga adalah teori Nusantara. Nah, teori ini berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara sendiri. Tokohnya adalah Muhammad Yamin. Dasarnya yaitu banyaknya peninggalan budaya dan fosil di Indonesia. Namun teori ini belum memiliki bukti ilmiah yang sekuat teori Yunan dan Out of Taiwan. Gelombang kedatangan bangsa Austronesia, yaitu ada dua gelombang. Yang pertama Proto-Melayu, yaitu Melayu tua. Yang kedua Deutero-Melayu, yaitu Melayu muda. Nah, Melayu tua ini datang sekitar 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, yaitu dengan membawa kebudayaan kapak persegi, kapak lonjong. Keturunannya yaitu Dayak, Toraja, Batak, serta Sasak. Nah, yang kedua, Deutero Melayu atau Melayu Muda itu datang sekitar 500 sebelum Masehi dengan membawa teknologi besi, perunggu, dan pertanian yang lebih maju. Keturunannya Jawa, Sunda, Melayu, Bugis, Minangkabau, dan Bali. Persebaran bangsa Indonesia, penduduk Indonesia kemudian berkembang menjadi ratusan suku bangsa karena kondisi geografis berupa kepulauan, perbedaan lingkungan, proses adaptasi, perkawinan antar suku, serta migrasi. Kini Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Nilai yang dapat dipetik diantaranya menghargai keberagaman, terus juga kita harus menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Jalur rempah-rempah Nusantara. Pengertian jalur rempah. Jalur rempah adalah jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan berbagai negara di Asia Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa melalui perdagangan rempah-rempah. Mengapa Nusantara menjadi pusat rempah-rempah? Karena
menghasilkan rempah berkualitas tinggi seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis, kemiri, serta jahe. Rempah-rempah sangat berharga karena digunakan sebagai bumbu makanan, obat-obatan, pengawet makanan, parfum, serta bahan upacara keagamaan. Jalur perdagangan rempah mulai dari Maluku dibawa menuju Jawa, Sumatera, India, Arab, Persia, Tiongkok, Eropa, melalui jalur laut, sungai, dan darat. Dampak dari jalur rempah yaitu dalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang politik. Dalam bidang ekonomi, perdagangan berkembang, kota pelabuhan maju, serta meningkatkan kemakmuran kerajaan. Yang berikutnya bidang sosial budaya, dampaknya terjadi penyebaran agama, yaitu agama Hindu, Buddha, dan Islam, bahasa, seni, dan arsitektur. Bidang politik itu muncul kerajaan maritim seperti Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, Ternate, dan Tidore. Sedangkan dampak negatifnya, bangsa Eropa datang untuk menguasai perdagangan rempah sehingga terjadi kolonialisme. Subpembahasan yang kedua, bagian B, perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi ke Jepang. Indonesia mengimpor gandum dari Australia. Tujuan perdagangan internasional diantaranya memenuhi kebutuhan negara, memperoleh keuntungan, menambah devisa negara, memperluas pasar, sehingga meningkatkan kerjasama internasional. Ekspor dan impor. Ekspor menjual barang ke luar negeri, contohnya kopi, kelapa sawit, batu bara, karet, dan nikel. Impor yaitu membeli barang dari luar ke dalam negeri. Contohnya mesin, gandum, kendaraan, dan elektronik. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorongnya itu diantaranya sumber daya alam, perbedaan teknologi, perbedaan iklim, perbedaan biaya produksi, kemajuan transportasi, kemajuan komunikasi, kerjasama antar negara, serta kebutuhan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya, tarif bea masuk tinggi, konflik antar negara, nilai tukar mata uang tidak stabil, kebijakan proteksi, kuota impor, embargo, bencana alam, dan perbedaan standar kualitas barang. Dampak perdagangan internasional ada dampak positif dan ada dampak pula negatifnya. Nah, dampak positif dalam bidang ekonomi, devisa bertambah, lapangan kerja meningkat, investasi bertambah, dan pendapatan negara meningkat. Sedangkan dalam bidang sosial, itu pengetahuan berkembang, kualitas SDM meningkat, dan teknologi juga berkembang. Dalam bidang budaya, terjadi pertukaran budaya dan menambah wawasan masyarakat. Adapun dampak negatif, produk lokal kalah bersaing, ketergantungan terhadap barang impor, konsumerisme, masuknya budaya asing yang tidak stabil, serta eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan perdagangan internasional, pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk melindungi perekonomian negara. Bentuk kebijakan ada tarif pajak terhadap barang impor, kuota, pembatasan jumlah barang impor, subsidi, bantuan pemerintah kepada produsen, proteksi, perlindungan terhadap industri dalam negeri, embargo, larangan perdagangan dengan negara tertentu, devaluasi menurunkan nilai mata uang untuk meningkatkan ekspor. Subpembahasan yang ketiga, masyarakat menjemuk untuk mewujudkan integrasi bangsa dengan prinsip kebinekaan. Pengertian masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai perbedaan, seperti suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, dan mata pencaharian, tetapi hidup bersama dalam suatu negara. Indonesia pula merupakan negara majemuk karena memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Ciri-ciri masyarakat majemuk diantaranya memiliki banyak suku bangsa, memiliki berbagai agama, memiliki bahasa daerah yang beragam, memiliki adat istiadat yang berbeda, memiliki kebudayaan yang beragam, terjadi interaksi antar kelompok, memiliki semangat persatuan. Faktor penyebab kemajemukan diantaranya terdiri dari letak geografis, bentuk kepulauan, sejarah migrasi, perdagangan, perbedaan kondisi alam, serta pengaruh budaya asing. Manfaat kemajemukan memperkaya budaya nasional, menarik wisata, menumbuhkan kreativitas,
mempererat kerjasama, serta memperkuat persatuan bangsa. Tantangan kemajemukan diantaranya ada konflik sosial, diskriminasi, fanatisme sempit, intoleransi, serta stereotip antar kelompok. Yang ketiga, terbentuknya integrasi nasional. Nah, yang dimaksud dengan integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan. Faktor pendorong integrasi nasional diantaranya rasa cinta terhadap tanah air, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penghambat integrasi diantaranya sikap egois, primordialisme yang berlebihan, konflik antar suku, ketimpangan pembangunan, serta penyebaran hoaks dan intoleransi. Adapun beberapa upaya memperkuat integrasi bangsa diantaranya menghormati perbedaan yang ada, menjaga toleransi, mengutamakan musyawarah, gotong royong, mentaati hukum atau aturan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.